Oke, kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tuti Endi. Kita akan teruskan percakapan yang sempat terputus dengan Pak Kadis Nasruddin. Tadi kehati-hatian ini Pak yang disampaikan. Ya. Gimana Pak? Jadi kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Ya. Itu yang menjadi orientasi kita. Oleh karena itu pemberian rekomendasi kepada satuan pendidikan ini nanti akan kita berikan. Pertama akan kita luncurkan SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Ini akan kita luncurkan terhadap sekolah-sekolah yang memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Dia punya proposal, kemudian mengikuti, memiliki apa yang disampaikan oleh Ketua MKKS tadi. Ya. Semua sudah oke. Nanti kita akan ajukan kepada Ketua Gugus. Dan atas persetujuan beliau maka akan diterbitkan rekomendasi untuk melaksanakan tatap muka. Tetapi mohon maaf ketika sekolah itu tidak memenuhi kriteria itu, karena saya dengan orang-orang kita di lapangan nanti ada unsur dinas pendidikan, kemudian kesehatan dan BNPB itu akan ke sekolah, akan cek langsung, Pak, ya? Kita cek langsung kesiapannya. Manakala ini tidak sesuai dengan apa yang diproposal, mohon maaf, kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk tatap muka. Nah, mohon maaf sekali supaya diketahui bahwa ini persoalannya bukan persoalan yang remeh seperti itu. Sekaligus saya juga mohon maaf kepada wali murid yang merasa, kami tahu bahwa memang belajar daring itu sulit, jauh dan kita tahu lah kualitasnya tidak. Kita juga menyadari itu. Tetapi situasinya seperti ini, ya terpaksa kita laksanakan seperti itu. Mudah-mudahan situasinya bisa berubah. Saya ke Bu Madalena nih Bu. Ini sedikit ya Bu ya. Kita mau mempraktekkan new normal di sekolah ini Bu. Ini kan agak sulit mengendalikan murid-muridnya Bu. Termasuk jaga jarak. Oke lah kalau cuci tangan mereka bisa kan, jaga jarak lah mereka. Sedangkan mereka itu bermain. Gimana nih? Seminimal mungkin kita untuk menekan kemungkinan mereka tuh saling berinteraksi gitu Bu. Sudah ada tip tertentu bagaimana? Kalau di sekolah kami sudah mempersiapkan satu kelas itu ditunggu dengan 2 guru. Kalau pemberlakuan yang 3,5 jam itu kami minta kepada dinas pendidikan untuk mengurangi jam itu karena yang anak-anak SD itu tidak betah dengan lama-lama di dalam kelas. Jadi satu kelas itu 2 guru yang sudah siap dan tidak boleh keluar. Kemudian semua tendik sudah dipersiapkan di depan pintu gerbang untuk menjaga jarak. Kemudian pengukuran suhu dan mengarahkan sebegitunya anak datang di titik penurunan siswa itu sudah diatur jarak mereka oleh guru dan petugas tendik itu tadi. Kemudian baru masuk pekarangan, kemudian cuci tangan dan diukur suhunya, baru masuk ke kelas dan ditunggu oleh 2 orang guru. 2 orang guru. Jadi kalau yang biasanya kami berlakukan bidang studi itu tidak kami berlakukan. Jadi 2 guru itu fokus setiap harinya di dalam kelas. Nah, untuk kesiapan sekolah kami SD 1 Gunung Sakti kami minta untuk dilakukan 1 minggu sekali untuk kelas rendah, kemudian minggu berikutnya diliburkan, belajar di rumah, diberikan tugas oleh gurunya. Di saat anak kelas 1, 2, 3 itu belajar di rumah, maka masuk kelas 4, 5, 6. Karena di sekolah kami full, Pak. Penuh. Jadi pagi sampai sore. Itu kelasnya jadi tidak punya ruangan. Jadi itu yang kami persiapkan. Pak Sidik, gimana Pak Sidik? Pertanyaan hampir sama nih, terkait bagaimana kita menjaga bahwa meyakinkan bahwa murid-murid kita itu bisa melaksanakan sesuai dengan tatanan yang kita. Maka itu sekolah harus memiliki keempat SOP itu. Tidak saja tadi SOP sekolah, gurunya punya SOP, murid juga harus punya SOP, orang tuanya harus punya SOP. Nah, siswa juga itu di dalam kelas itu seperti hal yang lain sesuai aturan nasional, minimal 1,5 meter jaraknya. Kemudian standar pas, karena kebetulan di Menggala atau di Tulang Bawang jarang yang ada taksi angkutan umum, pasti diantar jemput orang tua, maka titik-titik penurunannya itu juga harus kita atur. Nah, kalaupun yang bawa motor, parkir motornya harus tetap kita atur. Begitu juga tadi kalau secara, karena antara jenjang SD dan SMP itu berbeda secara kurikulum,
Kalau SD tadi memang guru kelas, gurunya di situ toh. Ya, makanya SMP menggunakan tetap standar kurikulumnya 3,5 jam, yang artinya harus cukup untuk pemenuhan semua mapel. Tanpa istirahat 3,5 jam. Tanpa istirahat secara teori, tanpa istirahat. Tanpa istirahat. Tanpa istirahat. Bang Rubama, ini sebagai perwakilan wali murid, apa harapannya? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi harapan kami selaku wali murid, mudah-mudahan walaupun kita memang menyadari dengan kehati-hatian kita harus kita tanamkan, harus kita segerakan, karena memang wabah ataupun pandemi COVID-19 ini mendunia, bukan tempat kita aja, memang kita harus hati-hati. Namun yang sangat kami khawatirkan anak-anak kita semua ini, karena begitu pengalaman beradaptasi dengan lingkungan yang nanti dapat dijadikan acuan ataupun ilmu ke depan dia beradaptasi bermasyarakat. Di situ itu kan sangat-sangat tidak bisa dengan adanya pelajaran sistem daring ini ya. Satu kendala dan harapan maka terbesar. Ya, dan yang lainnya juga kami mendapatkan masukan dari kawan-kawan kalau belajar sistem seperti yang Ibu katakan tadi, ya banyak keluhan. Aduh, bikin ribet sinyalnya. Aduh, nggak bagus, suara putus-putus. Aduh, anak berebutan ngomong, mungkin sudah kangen sama teman-temannya di sekolah, sama ibu-ibu gurunya. Udah itu sayang. Ada lagi satu kawan yang memberikan kami titipan ataupun amanah untuk disampaikan. Aduh, bagaimana ini? Nggak mudeng anak saya belajar begini caranya. Ada lagi, masih banyak keluh-keluhan. Karena memang begitu sangat-sangat diharapkan. Mudah-mudahan harapan kami semua, kita juga anak-anak kita bisa dibebaskan ataupun bisa terlepas dari pandemi yang menjadi momok bagi kita semua. Mudah-mudahan kalaupun kita sudah melaksanakan sistem pembelajaran baik secara di sekolah bertatap muka langsung dengan kehati-hatian sesuai ditunjang dengan fasilitas-fasilitas seperti yang Bapak-bapak katakan tadi, ada sarana SOP, standar operasional pendidikan begitu. Ya, kalaupun memang sudah kena, bukankah kita sama-sama menyadari segala sesuatu itu tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah hati-hati. Jadi harapan terbesar kami selaku wali murid, segera ataupun secepatnya anak-anak kami bisa mengenyam pendidikan di satuan pendidikan yang untuk mendidiknya ke depan, menjadikan dia sebagai sumber daya manusia yang profesional, yang berkualitas ke depannya untuk membawa kemajuan kita bersama. Amin. Ya. Boleh tambahkan dikit, Pak Gadis, pada tambahan terakhir ini. Ya, jadi pendirian kita bahwa kesehatan dan keselamatan itu utama. Bagaimanapun pintarnya kita, kalau kita sakit, hampir dibilang nggak ada gunanya, apalagi dengan nada-nada seperti itu. Nah, oleh karena itu kebijakan kita pemerintah daerah yang dalam hal ini kemarin sudah dirapatkan dengan Forkopimda bahwa kita akan meluncurkan proses KBM tatap muka ini secara bertahap, mulai dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah, kemudian bulan berikutnya kita luncurkan SMP, Madrasah Sanawiyah, kemudian aman lagi baru kita luncurkan SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan terakhir baru kita luncurkan PAUD dan TK. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, harapannya tentu ini tidak akan berhasil kalau cuma pemerintah saja. Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, kepada wali murid, kepada guru, kepada semua saja bagiannya masing-masing untuk bersama-sama kita mensukseskan proses ke depan untuk supaya murid kita belajar tatap muka di sekolah. Oke, saudara, percakapan kita telah kita kupas sedemikian rupa.
selama COVID-19 ini, murid-murid kita telah belajar sistem daring. Dan kita telah perbincangkan bersama dampak-dampaknya dan keluhan dari murid dan murid bahwa mereka menginginkan bisa belajar secara tatap muka. Dan itu pemerintahan Tulang Bawang, pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Pendidikan mengakomodir keinginan masyarakat dan wali murid ini. Tetapi ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita taati bersama, yaitu sesuai dengan ketentuan protokol COVID-19. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang tadi, bahwa semua program ini tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama kita semua, wali murid, masyarakat, murid, dan guru. Baiklah, saya rasa cukup perbincangan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Digas di kemudian.